Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang guys. Masih bersama channel Daur Ulang Plastik. Kali ini saya akan mereview gimana kerja di daur ulang plastik atau rosok atau daur ulang limbah, yaitu kunci utamanya yaitu fokus ya guys. Nah, kita harus bisa fokus dalam bekerja atau main rongsok itu ya guys. Jangan mudah terpengaruh atau mudah goyah ya guys. Kita harus ulet. Nah itu ya guys. Karena apa? Karena memang harga rosok itu memang kadang tidak stabil, kadang naik, kadang turun. Kadang juga tidak laku atau memang belum dibutuhkan oleh pabrik, karena kebutuhan itu kan sangat menentukan. Jadi teman-teman semua, kenapa saya kemarin benar-benar saya menanamkan kita harus tahu barang, jenis barang itu juga merupakan kunci, tapi ini fokus juga kunci utama ya guys ya. Karena kalau kita tidak fokus dalam sebuah tujuan kita atau pekerjaan kita, ya nanti ya hasilnya mengecewakan. Kenapa? Karena sering terjadi pada memang pengalaman saya dulu memang sering tidak fokus. Karena apa? Misalkan ya kita main di emberan, terus lihat kok harga pralon naik, main pralon aja, akhirnya emberannya ditinggal terbengkalai. Nah sama juga kalau main kerasan, hari kerasan baru sepi, udah tinggal lagi main kertas. Nah, dulu seorang pengepul, pengepres, lihat orang giling ramai, kayaknya lihat itu untungnya banyak, ramai, karyawannya banyak, pindah lagi penggiling. Nah itu ya guys ya. Jadi memang keuletan dan fokus itu sangat penting ya guys. Karena semua di bidang apapun pasti ada masa sepinya, ada masa ramainya. Jadi teman-teman semua, yang saya harapkan semuanya tetap fokus, istilahnya fokusnya ulet, jangan mudah menyerah. Kalau kita main di pet, ya kita kuasai dulu pet. Nah, kita kuasai dulu pet, bagaimana pada musim naik dan musim turunnya lah, kita harus benar-benar benar-benar terus paham dan tahu situasinya dan cara penanggulangannya. Nah itu ya guys. Gini aja, kalau memang di pet itu kita sudah tahu, sudah jalan lancar, nah boleh kita nambah lagi ke main emberan atau main kerasan bisa. Nah itu, tapi jangan ditinggalkan yang pet. Kita kalau pet sudah maju, sudah maksimal, nah, baru kita melirik ke bidang yang lain. Nah, buat nambah omset, buat nambah apa. Kuncinya kalau emang harganya turun, ya kita beli turun. Nah, itu memang gitu. Kalau harganya turun, kita ya belinya turun. Jangan harga turun kita tidak nurunkan harga di lapangan, ya pasti rugi kita. Ya mau bilang apa, kenyataannya gitu. Tapi jangan main-main. Kalau memang belum turun ya jangan diturunkan. Kalau harga anteng ya harga naik ya naik. Itu aja ya guys ya. Itu yang saya mau tanamkan pada teman-teman semua. Tetap fokus dalam usaha, jangan mudah tergiur. Wah, main semuanya sama. Di pet pasti ada masa ramainya, ada masa sepinya. Di emberan pun sama, ada masa sepinya, ada masa ramai. Yang penting kan kita bisa belanja, bisa jual, ada untung sedikit ya, rezekinya kita baru segitu ya guys. Nah jadi terkadang kita maksain ya guys ya. Maksain itu gini, bijaklah dalam mengelola keuangan kita. Jadi dalam arti bijak itu ya jangan maksain sesuatu yang nggak bisa dipaksa. Misalkan ya kalau memang kekuatannya baru 10 juta ya main di 10 juta. Jangan kita maksain di angka 100 juta terus kita maksain
utang bank terus kita nggak bisa ngangsur. Lah itu yang bikin kita susah itu nanti guys. Jadi semua itu ada masa, ada anunya. Kalau kita memang sudah stabil nanti bisa melewati masa sulit, masa rame, kita harus menyikapi bagaimana. Lah itu mungkin kita nanti akan merasakan hasilnya. Nah ya guys, jangan bukan hasilnya kita barang banyak, utang banyak. Nah itu sama aja bohong. Yang penting kalau bisa kita itu kerja itu jelas. Misalkan kita modalnya utang, ya usahakan utang kita lunas, barang kita masih, berarti kan sih ada sisa ya. Kalau kita utang kita belum lunas, barang kita habis, lah itu berarti kita rugi. Lah itu ya guys, jadi berbijaklah dalam mengelola keuangan kita ya guys. Kita harus tahu pasaran, tahu pekerjaan, bagaimana ngaturnya supaya kita tidak rugi ya toh guys. Barangnya sedikit, karyawannya banyak, otomatis kita rugi. Kita untungnya berapa, pengeluaran operasional berapa, kita benar-benar harus tahu ya guys. Ingat, jangan pernah memaksakan sesuatu yang belum saatnya ya guys. Jadi semuanya dari sedikit. Kalau kita main di pet, ya fokus saja di pet. Kalau kita di lapak, ya kita fokus saja di lapak, pengepul, ditelateni ya. Jangan pernah bermimpi yang tinggi-tinggi dulu. Kita rintis dulu dari kecil terus menjadi besar itu ya guys. Jangan maksain modal kurang, utang bank. Kita utang bank pun semua orang bisa, tapi ngangsurnya, tanggung jawabnya, apakah keuntungan kita bisa menutupi utang kita, kan itu juga sangat penting guys. Nah, jadi saya bukan menyalahkan orang berutang ya, tapi bijak, dalam arti bijak ya. Gunakanlah keuangan itu sebagaimana mestinya. Jangan utang bank. Misalkan kita utang bank 100 juta, itu bisa ndak bisa kita harus belikan bahan dagangan bisnis kita. Jangan kita utang itu untuk bangun, untuk beli motor, beli yang sesuatu yang tidak kita butuhkan untuk menunjang kemajuan kita dalam usaha ya guys ya. Jadi teman-teman semua itu terkadang kita kelemahan kita di situ. Kita utang bank turun 100, 200 juta, jadi yang buat beli belanja malah cuma 50 juta, yang 150 untuk beli tanah, beli ini, bukan untuk menunjang kemajuan usaha kita. Jadi otomatis kita muternya kurang, buat keuntungannya aja, untuk ngangsur bulanan masih kurang. Lah itu terkadang kita kelemahannya di situ. Kita belum bisa mengatur keinginan kita. Jadi kita itu inginnya cepet-cepet punya ini punya itu, tapi itu duit apa? Kalau duit utangan buat beli dagangan ya jangan dipakai. Kita beli dagangan dulu lah, untungnya itu kita makan, kita buat beli apa yang itu sudah alhamdulillah. Kalau bisa keuntungan itu buat makan, buat beli sesuatu, dan kita jangan lupa menabung biar nanti punya modal sendiri. Jangan sampai kita nanti utang bank, banknya lunas, utang lagi lebih gede. Nah kalau bisa utang itu lebih sedikit itu guys, karena kita sudah punya keuntungan, bisa menyisihkan modal, sudah punya modal sendiri. Sampai nanti bagaimana caranya kita tidak bisa berutang. Nah gitu guys, itu alurnya gitu. Memang ini omongan itu simple, enak didengar, tapi ngelakonnya agak susah ini guys. Nah, jadi teman-teman perlu keuletan, perlu perjuangan, istilahnya ya kerja keras, berdarah-darah lah begitu guys. Mungkin hanya itu masukan dari saya, semoga bermanfaat teman-teman. Selamat pagi menjelang siang, semoga bermanfaat di akhir bulan awal Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.